Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tak lupa dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya mengajak kita semua untuk selalu waspada, menjaga diri, kondisi dan kesehatan supaya tetap terlindungi dari dampak buruk wabah ini. Tak lupa marilah kita selalu berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan sedikit berbicara, berbagi pemikiran, sebuah analisis sederhana, analisis isu kontemporer, khususnya di lingkungan strategis atau instansi tempat saya bekerja, yang kebetulan juga merupakan sebuah tugas individu bagian dari Latsar CPNS Kota Mataram tahun 2021 yang saat ini sedang saya jalani. Semoga bermanfaat. Olahraga. Apa itu? Ya, semua orang sudah tahu apa itu olahraga, karena olahraga adalah bagian dari hidup kita. Ada quotes yang mengatakan, movement is life, and life is movement. Hidup itu bergerak, dan bergerak itu adalah bagian dari hidup. Dan ya, memang benar begitu adanya. Kita semua tahu pentingnya olahraga dalam hidup kita. Bikin sehat, bugar, mencegah penyakit, menghilangkan stres, dan berbagai macam manfaat lainnya. Bentar, cedera olahraga? Apa ini? Maunya sehat kok malah sakit. Tekniknya yang salah. Sarana yang salah. Faktor bakat dan kemampuan? Apakah akan sembuh kembali seperti sedia kala? Apakah bisa kembali berolahraga? Jika dia atlet, apakah bisa kembali berprestasi? Itu semua adalah pertanyaan yang selama ini mungkin muncul dalam pikiran kita dan kita sadari apabila kita menghadapi masalah ini atau bahkan mengalami masalah ini sendiri. Baiklah, kali ini kita akan berbicara tentang cedera olahraga, sebuah isu sederhana namun cukup kompleks dalam penata laksanaannya. Bersama saya, Ferdiansyah, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Ini tugas saya dibimbing oleh tutor saya yang terhormat Bapak Insinyur Haji Heri Ervan Reyes. Beliau adalah Widyausaha Utama di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita identifikasi dulu isu apa yang menjadi masalah utama pada problem ini. Yang pertama, olahraga merupakan salah satu kegiatan fisik yang digemari. Namun, peningkatan antusiasme kegiatan olahraga ternyata juga disertai dengan angka cedera olahraga. Yang kedua, pengetahuan yang rendah terhadap cedera olahraga dan faktor-faktor penyebabnya, pencegahan dan berikut langkah penanganannya ternyata juga menjadi faktor penting terhadap kejadian cedera olahraga. Berikutnya, isu yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanganan cedera olahraga, berikut dampak akhir yang ditimbulkan, dan bila tidak ditangani dengan baik dan komprehensif. Dan berikutnya adalah masalah terhadap kurangnya sarana, fasilitas, dan sosialisasi mengenai penanganan cedera olahraga ini secara ilmiah, profesional, dan holistik. Dari berbagai masalah tersebut, maka saya menggunakan dua metode seleksi masalah, yaitu metode APKL dan metode USG. Dari sana, saya harapkan kita akan mengkerucut dan lebih fokus kepada satu titik masalah yang kita harapkan bisa kita pecahkan atau paling tidak kita perbaiki. Pada metode USG, kita dapat melihat bahwa scoring paling tinggi tentang urgensi masalah, seriousness, dan growth adalah masalah ketiga, yaitu kurangnya pemahaman tentang penanganan cedera olahraga yang baik dan benar. Dengan metode APKL, dengan total skor yang sama, paling tinggi adalah tentang pengurangnya pemahaman tentang penanganan cedera olahraga yang baik dan benar. Dari kedua metode tersebut, saya menggunakan fishbone diagram untuk melihat
Apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman pentingnya penanganan cedera olahraga yang baik dan benar? Pada slide ini kita bisa lihat ada beberapa faktor yang bisa kita evaluasi, yaitu faktor individu, faktor sosial, faktor informasi, dan faktor sarana dan prasarana. Dari sana kita bisa evaluasi manakah yang bisa kita koreksi dan manakah yang kita lakukan agar koreksi yang kita lakukan bisa efektif. Saya juga membuat analisis strategi penyelesaian sederhana dengan metode SWOT. Kekuatan yang kita miliki adalah kita sudah memiliki pendidikan khusus subspesialis cedera olahraga dan fasilitas standar untuk penanganan kasus cedera olahraga di Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Sedangkan kelemahannya adalah kurangi koordinasi dan relasi dengan pihak yang berkepentingan. Berikutnya juga teknik pendekatan dan konseling yang baik dan informatif. Kesempatan yang kita bisa dapat adalah kita perlu dukungan dari pihak terkait, KONI, klub-klub olahraga, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian kedua, tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga merupakan kesempatan yang baik agar kita bisa melakukan sosialisasi. Namun, tingkat keyakinan yang rendah terhadap penanganan cedera olahraga dan kepercayaan yang kurang baik terhadap penanganan cedera olahraga secara komprehensif merupakan masalah yang mengancam. Saya juga sudah membuat sebuah rencana strategis, yaitu sosialisasi tentang pentingnya penanganan cedera olahraga dengan berbagai macam media. Yang kedua, lakukan edukasi personal tentang penanganan cedera olahraga terhadap penderita yang datang langsung ke klinik. Berikutnya, kita bisa melakukan advokasi dengan pemangku kebijakan tentang sistem penanganan dan rujukan. Kita juga bisa menjalin kontak relasi dengan KONI daerah dan berbagai klub olahraga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Advokasi juga kita bisa lakukan dengan rumah sakit untuk pengadaan fasilitas dan sarana prasarana khusus yang fokus kepada sport medicine. Dan yang terakhir, kita bisa menjadikan sport medicine atau kedokteran olahraga sebagai program unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.